podcast inspirasi untuk komunitas perubahan. Ini Koper. Ini Koper kali ini akan berbeda dengan edisi sebelumnya. Edisi kali ini kita memperoleh anugerah ya, karena ada tamu pertama di podcast Ini Koper. Yes. Ya biasanya sendirian, Den. Ini baru berdua kita untuk edisi ke-16. Nah, saya ingin tahu, Den, tentang bahasa gambar kan. Karena begini, di awal-awal saya aktif sebagai fasilitator, sebenarnya kan saya merasa jemu gitu. Jemu juga banyak pertanyaan bahwa kok pertemuan atau kelas atau training sangat membosankan gitu. Jadi saat itu banyak banget gitu ide untuk bisa kolaborasi dengan banyak seniman lah. Salah satu yang kita ketemu ya sebelum Denny muncul kan coba eksperimentasi dengan musik ya, kemudian dengan teater dengan apa perkusi, pernah juga dengan beberapa seniman. Tapi belum sempat secara chemistry itu dapat gitu. Nah, dengan Denny ini kayak ketemu nih, kayak klik gitu bahwa ini bisa digarap bareng antara seni dan dunia fasilitasi. Oke. Nah, saya ingin dapat cerita dari Denny bagaimana sebenarnya awal mula ide-ide seni ini bisa masuk ke dunia fasilitasi deh. Oke. Saya cerita agak panjang ya, Mas. Jadi kalau dibilang saat ini sebetulnya saya sangat merasa beruntung bisa ketemu Inspirit, ya, inspirasi tanpa batas, karena saya menemukan satu profesi hari ini. Saya menyebutnya graphic recorder gitu. Jadi menemukan profesi itu ya atas hasil kolaborasi sama Inspirit gitu ya, boleh dibilang ya perjalanan sekitar 15 tahunan ya, lebih bahkan mungkin dari 2003 saya kemudian berani menyatakan punya pekerjaan baru namanya graphic recorder. Mungkin memperkaya hasanah seni rupa. Hasanah seni rupa. Nah, jadi gini, saya basicnya kan dulu ilustrator ya. Pada saat tahun 2003-an itu ketemu Inspirit, awalnya adalah membuat bahan-bahan ilustrasi untuk kebutuhan training ya. Dari mulai ilustrasi buku, seingat saya itu dulu buku fasilitasi tentang dari Rikop gitu. Nah, lalu ketemu berikutnya bikin berbagai macam apa ya, kit ya. Dari mulai kaos, tas gitu. Itu yang memang Inspirit, nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti kan kenapa ya harus pakai gambar ya. Kayak senang aja karena saya senang menggambar gitu. Sampai kemudian ada satu pekerjaan yang menarik yaitu membuat alur proses training. Nah dulu saya di tahun itu kan emang ya belum ada digital, jadi saya menggunakan cat tembok gitu di kain sepanjang 6 kali 3 meter gitu. Jadi begadang tuh bisa 2-3 malam ngajakin teman-teman untuk kemudian menggambar semacam alur ya, perjalanan dari kiri ke kanan gitu, dari awal ke akhir, yang mana ternyata itu menggambarkan proses pelatihan. Saya juga nggak ngerti itu akan digunakan jadi apa. Sampai satu waktu diajak kan ke pertemuannya. Jadi di pertemuannya itulah yang saya kebingungan harus ngapain gitu. Jadi saya hanya menikmati proses pertemuan sambil bertanya-tanya saya perannya apa ya gitu. Lalu kemudian Mas Dani menyatakan bebas terserah mau ngapain.
ya udah iseng-iseng tuh saya menggambar wajah peserta, wajahnya saya gambar dari sekitar 20-an orang itu saya gambar mukanya, di-scan, ada kemudian jadi slide, ditampilkan mereka seneng gitu kan, lalu menjadi sertifikat dan sebagainya. Nah itu proses itu kan juga cukup lama bertahan sekitar mungkin setahun 2 tahunan ya, sampai juga saya pasti titik ini apa iya pekerjaannya. Jadi apalagi ya gitu. Lalu Mas Dhani sempat menunjukkan satu buku ya seingat saya itu di situ ada satu seniman yang setiap kali dia habis selesai membaca sebuah buku misalkan tentang Seven Habits atau apa, nah dia membuat summary dalam bentuk coretan gambar dan teks gitu satu halaman. Jadi contoh-contoh itu kemudian bisa nggak ya ini dipakai di pertemuan gitu. Saya diminta ngerekam. Sebetulnya saya nggak berani karena takut salah gitu ya kalau ngikutin proses seharian orang ngobrol diskusi itu kan dinamikanya macam-macam gitu. Di mana saya bisa merekam itu semua. Jadi saya mulainya dengan membuat komik sebetulnya waktu itu. Jadi membuat komik, prosesnya benar-benar saya emang melihat situasi yang terjadi ya, apa yang didiskusikan, ada balon kata dan sebagainya itu. Jadi benar-benar banyak gambar gitu dan lebih ke gambar suasana gitu di ruangan. Ya, saya sebenarnya dulu juga sempat ya undang beberapa perupa ya, seniman, ada yang seniman untuk mural, yang untuk bikin kafe-kafe itu, Den. Ya. Itu pernah saya ajak, saya suruh nonton kelas fasilitasi, kemudian juga beberapa seniman yang lebih lebih murni gitu ya, pernah saya ajak, bisa nggak sih melakukan menggambar proses seperti ini. Rata-rata mereka bilang agak susah karena mereka biasanya harus ada konsep dulu, nggak bisa nggak ada konsep tiba-tiba suruh gambar cepat langsung jadi itu nggak bisa, Den. Ya. Nah, bagaimana pengalaman Denny bisa gitu cepat gitu, Den? Jadi kita juga sampai saat ini masih kagum tuh bagaimana menerjemahkan ya apa yang dipercakapkan pada sebuah pertemuan, tiba-tiba bisa dapat sesuatu. Apakah memang udah ada konsepnya atau sebenarnya itu spontan? Oke. Sebetulnya kalau menurut saya, karena yang jago gambar atau yang bisa gambar itu kan banyak ya. Hanya saya senang mendengar gitu. Jadi saya senang mendengarkan ketika Mas Dhani bicara di depan atau ada satu paparan. Ya sekarang saya kayaknya cukup asik untuk mendengarkan dan menebak-nebak gitu. Oh ini isinya ini. Gitu. Jadi ketika saya mendapatkan satu insight atau wah kayaknya kata-kata tadi penting loh. Nah jadi saya fokus pada yang saya tertarik aja. Jadi kenapa bisa cepat? Karena sebetulnya kata yang menarik itu udah ada gambarnya ya, kayak Mas Dhani sering cerita kalau ada orang ngomong rumah, kan yang di kepala kita sebenarnya bayangan rumah. Jadi visual prosesor itu gitu. Jadi sebetulnya ketika saya udah dapat kata yang menariknya atau sebuah pernyataan yang menarik dari sebuah paparan atau obrolan, ya udah saya ambil itunya aja gitu, nggak ngambil keseluruhannya. Menjadi susah ketika harus dengerin semua kan. Jadi kalau saya cuma dengerin beberapa poin pentingnya, maka saya bisa menggambarkan dengan cepat. Karena sebetulnya visual itu ya kayak ada sebuah laboratorium vocabulary gitu ya, kayak kosagambar, saya nyebutnya kosagambar, itu udah perbendaharaannya udah ada gitu. Okay. Digunakan dengan berbagai pola aja gitu, polanya berbeda gitu. Tapi kan ikonnya sama aja, gambar rumah, gambar orang, gambar pohon, itu kan tinggal dibuat polanya aja yang berbeda gitu kira-kira Mas. Jadi saya melihat prosesnya itu sebenarnya di menyimaknya dulu. Nah, kadang-kadang saya ngajak temen, ya dia nggak terlalu betah di ruangan berlama-lama dengerin. Iya, benar-benar. Ya, sebenarnya ini kunci di dunia fasilitasi kan. Fasilitator juga keterampilan utamanya kan listening ya. Mendengarkan dulu gitu. Kalau nggak mau ngedengerin sebenarnya ya nggak pas jadi fasilitator. Kalau pengen banyak omong atau pengen tampil di muka dan sebagainya, ya sebenarnya peran fasilitasi nggak pas lah. Jadi fasilitator sendiri pekerjaannya invisible, nggak kelihatan. Ya, jadi kalau banyak ada kegiatan misalnya sukses atau
ya seperti IDF segala macam, ya kita sebenarnya nggak pernah dilihat karena kita sifatnya tuh ya invisible. Kadang yang apa ketua panitianya tuh saya ingat dia IDF yang pertama salaman sama kita juga enggak gitu. Cuma kalau yang tampil dia ngasih selamat itu. Cuma kalau yang untuk yang di belakang-belakang siapa yang tahu. Tapi memang itu satu pilihan yang apa? Pilihan yang dipilih kan, bukan bahwa kenapa saya harus muncul dan sebagainya. Nah, waktu saya memperkenalkan Denny ya, waktu awal-awal banget itu juga sulit, Den. Tanda kutip menjual ya. Ya, jadi kita kadang bagi honor juga gitu. Honornya fasilitator tapi dapat 2 gitu. Belum mau orang bayar kan pada saat itu, kenapa saya harus bayar lebih gitu untuk apa? Untuk fasilitasi gitu, dan apa manfaatnya juga nggak tahu gitu. Nah, gimana sebenarnya transisinya? Saat ini kan semua orang ya selalu kalau pertemuan kalau nggak ada Denny gitu nggak asik gitu. Jadi selalu ingin apa nih? Harus ada tuh, itu bagian dari dekorasi pertemuan yang baru tuh, Den. Iya, saya sekarang merasa jadi gimmick aja sih, Mas. Iya, kadang-kadang mungkin karena gini ya, karena visual, maka sebetulnya kan karyanya terlihat langsung. Kelihatan, dan udah gitu ukurannya juga besar di ruangan gitu. Mungkin bedanya dengan notulensi, dia tulisan disimpan harus menunggu beberapa hari jadi sebuah bacaan gitu. Sementara kalau dengan live graphic recorder itu udah gambarnya besar, ditempel, ya udah pasti menjadi punya daya tarik. Daya tarik itulah yang kemudian ya orang bisa menanyakan lebih lanjut ini tentang apa, maksudnya apa. Ya lama-lama mereka mencoba mengerti mungkin. Ini ya sebetulnya saya sendiri kadang merasa tadi ya invisible itu gitu, karena kadang-kadang cuma di pojokan dengerin orang bicara, lalu ya udah selesai, saya pulang, nggak ada urusan lagi dengan hasil akhirnya. Panitia nyimpen itu menjadi sebuah alat bantu dokumentasi. Tapi saya sebetulnya lebih senang ketika gambar itu kemudian menjadi alat bantu proses diskusinya. Jadi kalau misalkan acara beberapa hari pertama saya rekam, minimalnya di awal hari kedua tuh karya kemudian dilihat dulu, direview, apakah sudah on the track belum ini pertemuan gitu. Lalu kemudian ada jadi bahan diskusi untuk melanjutkan si pertemuan itu. Itu mungkin lebih terasa diapresiasi gitu, bahwa apa yang saya buat ternyata berguna buat mereka, ngobrol lebih apa ya, sesuai ininya lah, sesuai konteksnya gitu. Nah, kemudian ketika banyak yang tertarik itu ternyata melebar juga. Jadi tiba-tiba orang melihat, oh ini sepertinya bisa digunakan untuk menjadi alat yang berbeda, seperti menjadi video dan sebagainya, menjelaskan hal-hal yang rumit gitu kayak di sebuah perusahaan, organisasi yang memang punya nilai-nilai yang harus disebarluaskan, ngomongnya agak rumit kalau dengan teks gitu. Nah, ketika digambarkan, alurnya jelas gitu, ternyata itu sangat membantu. Nah, merasa terbantunya itulah yang mungkin menjadi tiba-tiba sekarang ini udah mulai banyak digunakan gitu. Membantu, memudahkan hal-hal rumit jadi sederhana itu. Iya, sebenarnya saya juga sebenarnya mungkin di sini nyambungnya ya. Kan konsep fasilitasi kan fasil ya. Bagaimana membuat lebih mudah satu. Kalau kita bicara tentang lebih mudah, sebenarnya kita bicara tentang otak kanan kan. Karena otak kiri kan selalu ingin lebih sulit, itu lebih apa nih? Lebih gagah gitu. Jadi analisa, ya tulisan gitu. Nah, sedangkan otak kanan sebenarnya kan itu justru otak pemuda sebenarnya. Oleh karena itu di sini kelihatannya connect gitu antara fasilitasi dengan apa bantuan visual gitu, sehingga proses yang kita sebut memudahkan ya peserta untuk terlibat di dalam sebuah interaksi sosial ya, seperti pertemuan, seminar, training, workshop dan sebagainya, itu menjadi cocok gitulah. Nah, yang jadi menarik bagi saya sebenarnya adalah ini kan dulu sempat ya sampai Denny sendiri ya kayak bosen gitu ya, karena kan itu kayak rutin gitu ya.
dan mulai melibatkan banyak teman-teman juga. Tapi juga sebenarnya kalau saya gitu, kalau misalnya nggak digambar Den itu ya nggak pas Den, kayak apa nih? Aduh, kok gini ya? Jadi masih apa? Nggak bisa sebenarnya. Semua orang punya kekhasan gitu, kekhasan apa? Cara menangkapnya, kemampuan mendengarnya, kemampuan visualisasinya. Ini gimana ya untuk meyakinkan orang sebenarnya bukan di style hasil akhirnya, tapi ini sebenarnya siapapun kalau bisa menjadi alat bantunya itu sebenarnya menarik. Gimana deh? Ya, jadi mungkin gini, bahwa selama ini kan orang menikmati hasil kerja grafik recorder ya menjadi penikmat ya, menjadi pembaca gitu. Nah, ternyata mungkin ke depan ya sebetulnya perlu mengedukasi juga cara membaca gitu. Karena sebetulnya menikmati karya visual itu kita punya persepsi gitu. Nah, sebetulnya ketika karya bisa membebaskan persepsi, menurut saya itu akan sangat menarik gitu. Jadi kan tadi Mas Dani bilang otak kiri otak kanan ya. Kalau menurut saya di kepala saya itu kalau otak kiri karena dia ilmu pasti, eksakta, maka ada istilah analisa yang tajam. Nah, kalau otak kanan itu justru berpikir sangat luas, sangat lentur, sangat bebas, sangat menyebar gitu. Ini bicara ketajaman, ini bicara kebebasan. Jadi sebetulnya dengan visual harusnya orang bisa lebih bebas menafsirkan gitu karya-karya yang bisa dibuat. Jadi saya kemarin mendapatkan satu pencerahan cara melihat hasil karya visual itu sebetulnya harusnya ditanya 3 hal gitu. What you see, what you sense, what you feel. Jadi ketika melihat sebuah karya sebetulnya 3 pertanyaan itu harus ditanyakan ke karya ini. Apa yang dilihat dari karya yang kamu lihat? Apakah hanya bentuk rumah atau ada bentuk-bentuk lain nggak yang sebetulnya bisa dilihat? Lalu apa yang terlintas dari si karya itu gitu? Apakah ini hanya sebuah pemandangan atau ada sebuah pesan lain yang ketika saya melihat gunung, apa sih sebenarnya yang terlintas gitu? Ketika saya melihat matahari terbenam, itu apa sih yang terlintas? Sama yang terakhir ya apa yang dirasakan. Jadi kalau sekedar hanya apa yang dilihat, ya tidak berhenti sampai di situ. Ternyata sebetulnya kalau mau pakai 3 tools itu gitu, untuk bisa si karya ini bisa lebih lebih lebar lagi, lebih luas lagi gitu Mas. Ya di situ sebenarnya ketemunya Den. Sebenarnya kan di fasilitasi, ya itu kan fasilitasi itu sebenarnya proses belajar ya, membantu orang tuh belajar pada pengalamannya dulu gitu kan. Ya kan pengalaman tuh kan aktual ya tubuhnya gitu. Ya pernah melakukan apa, di mana dan sebagainya gitu kan. Baru di tahapan proses belajar berikutnya kan tuh mulai merefleksikan. Bisa ke feeling biasanya kan gitu. Apa yang dirasakan. Ya, kemudian apa yang tadi sebenarnya apa yang dilihat, apa yang ya lebih ke sense tadi ya, ke panca inderanya tuh menangkap apa pada panca indera. pada satu situasi yang dilakukan saat itu gitu. Nah, harapannya thinking itu proses berpikir atau analisa tajamnya di tahapan berikutnya gitu, di tahapan ketiga, ya kan? Di tahapan ketiga ini yang kemudian harapannya karena sudah ada pelumas ya dari otak kanannya tadi yang fleksibel, melunakan, maka ketika otak kiri diajak untuk berpikir ke depan, untuk melakukan aksinya itu, maka dimungkinkan sebenarnya terjadi inovasi atau kreativitas karena kalau hanya thinking acting itu kebiasaannya jadi copy paste ya. Jadi dari masa lalu pernah begini ya tambahin laku ya, setiap tahun pekerjaan gitu hanya nambah kurang, kalau anggarannya tinggi ya ditambahkan frekuensinya, tapi kegiatannya ya itu saja gitu. Tapi proses pembaruan, memperbarui apa segala macam itu memang nggak ada sekolahnya. Jadi tinggal misalnya segelintir orang mungkin di sebuah pusat riset gitu ketemu, ntar dikenalkan, ditiru gitu ya. Jadi prosesnya misalnya kita
tahu sendiri lah, misalnya teori U gitu kan, ketika Lemhanas tertarik gitu ya, tiba-tiba semua belajar tentang teori U gitu. Apakah kemudian dipraktekkan ya, yang nggak tahu juga. Nah, oleh karena itu saya ingin dapat gitu, kan difasilitasi juga akhirnya apa ya, di konsep yang lama tuh saya tangkap yang disebut fasilitasi itu sebenarnya proses animasi. Ya, jadi di buku pertama fasilitasi itu menyebut kata fasilitator kan belum ada tahun 80-an awal. Nggak ada penyebutan fasilitator zaman itu. Ya, yang ada itu di buku pertama yang saya baca itu namanya animator. Itu berangkatnya justru dari pengalaman di Afrika segala macam yang banyak penjajahan dari Perancis ya kalau nggak salah gitu. Jadi kalau menyebut fasilitator tuh animator, karena tugasnya itu justru tadi menghidupkan yang apa, yang mati tadi, yang apa ya, yang biasa-biasa saja, yang nggak terfikirkan tuh dianimasikan gitu, dapat dihidupkan. Ya, jadi fasilitator tuh sebenarnya dulu namanya animator, dan di namanya sendiri itu memang di buku itu disebutnya Anda sebagai animator harus melakukan, jadi membantu menganimasikan yang apa, yang tadi yang apa, yang kaku-kaku itu, yang kaku-kaku yang seolah-olah nggak hidup gitu, yang nggak keliat, itu dianimate gitu, dianimasi di dalam proses fasilitasi. Nah, di sini yang sebenarnya saya pengen dapat dari Denny, gimana transisinya dari mulai tadi apa, hanya mendokumentasikan ya, merekam gambar, kemudian sekarang berubah ke arah bahasa gambar. Ini gimana nih, Den? Oke. Jadi ketika saya mengkampanyekan bahasa gambar, sebenarnya di kepala saya ada keyakinan bahwa menggambar itu keterampilan, sebetulnya sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapapun. Terutama sebetulnya ini kan melawan rasa takut dinilai tentang gambar kita, jadi ada bagus dan jelek. Padahal semua anak kecil itu menggambar, mencoret, dia melakukan itu karena dia tidak mengenal tulisan. Pada saat belum mengenal tulisan, keberanian menggambarnya malah lebih besar gitu. Ketika dia kenal tulisan, maka gambar digantikan kata-kata, digantikan huruf gitu. Tapi sebetulnya menulis pun itu mencoret. Kalau sekarang mau kita sebut, ya udah jangan menggambar deh, kalau gitu mencoret gitu. Jadi dimulai dengan keberanian mencoret. Satu itu, bahwa di dalam sebuah visual itu, yang disebut visual itu nggak cuma bentuk yang jelas. Visual itu dimulai dari titik gitu. Titik, garis ya, titik, ketika titik disambungkan dia menjadi garis. Garis itu juga ada garis lurus, garis lengkung, garis gelombang. Nah, ketika garis-garis disambungkan dia menjadi bidang. Bidang disambungkan jadi ruang. Ruang diteruskan menjadi bentuk. Nah, rentangnya tuh ya segini gitu, bukan yang ini aja. Jadi ketika saya bicara bahasa gambar, ada bahasa yang sangat jelas, yang sangat informatif. Ini gambar rumah. Tapi ketika saya bicara titik, saya bisa juga mengatakan ini bahasa gambar juga, karena titik juga bisa diartikan macam-macam. Garis lurus juga punya arti, garis miring juga punya arti. Jadi sebetulnya ketika bicara bahasa gambar, sebenarnya rentangnya luas gitu, bukan lagi sekedar gambar yang saya nggak bisa gambar rumah. Emang nggak perlu gambar rumah kok. Ketika di kepala kita rumah itu hanya sebuah bulatan, nggak ada masalah. Karena bagi saya, rumah itu adalah sebuah tempat yang melindungi. Nah itu sebetulnya kalau udah dibawa ke sana, maka bahasa gambar menjadi sangat mungkin dipelajari oleh semua orang. Gitu. Jadi bukan untuk dinilai bagus dan jeleknya gambar, tapi bagaimana menggunakan elemen rupa ini untuk berkata-kata, itu untuk menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu. Jadi sudah gitu, Mas. Tadi itu sebenarnya pernah saya, ya dulu ya, kalau saya menulis itu pasti pakai simbol gitu, gambar, untuk membantu pertama cepat menangkap kuliah gitu kan, di gambar-gambar. Cuma biasanya beberapa hari kemudian baca lagi, kok nggak ngerti ini gambar apa ya.
Oke. Jadi sebenarnya ini juga ada satu satu apa satu blok ya di kita sendiri ketika menggambar seolah-olah maknanya itu harus satu gitu. Betul. Nah, padahal pada 3 hari kemudian atau sebulan kemudian si simbol itu udah berubah sebenarnya di kepala kita karena ada tambahan informasi, ada tambahan pemaknaan dan sebagainya. Cuma kita nggak berani pengennya inget yang itu dulu apa ya? Karena balik lagi proses yang tadi disebut di dalam proses fasilitasi sebagai proses belajar, orang kadang kalau nggak menghafal nggak nyaman gitu deh. Kan tuh tujuannya jadi menghafal, bukan memaknai atau menafsirkan gitu. Jadi ya hasilnya di zaman saya kuliah saya nggak naik-naik terus karena tafsirnya sendiri-sendiri gitu. Dosen ngajar apa saya tuh punya tafsir sendiri. Kadang harus nanti kalau udah berdebat baru nggak. Cuma kalau untuk jawaban tertulis bisa jadi salah kalau apa nih karena konsepnya jadi menghafal tadi si gambar itu seolah-olah rumah kan gitu kan gajah padahal ketika saya gambar gajah kan saya bisa ITB itu nggak bisa iya kan bisa juga misalnya tentang apa tentang orang yang jenius gitu atau tentang apa tentang atau tentang apa merek sarung atau apa gitu nggak tahu gitu cuma maksud saya di sini yang penting kan di dalam proses fasilitasi kan mengajak orang berpikir divergen tadi berpikir apa melebar dulu. Nah Den apa 5 tips ya kalau orang mau memanfaatkan bahasa gambar? Oke, tips pertama ketika saya mau mulai mencoret jangan berpikir karena ini persoalan spontan gitu. Jadi kalau sudah mencoret, coret saja dengan lepas, dengan bebas gitu. Karena tidak ada gambar yang salah. Gitu. Semua objek, semua bentuk kita bisa terjemahkan sendiri. Gitu. Itu satu. Kemudian jadi satu itu keberanian untuk mencoret tadi ya? Keberanian untuk mencoret. Jadi kembalikanlah keberanian kita saat waktu kecil mau dimarahin orang tua nyoret di dinding kan. Ya coret aja gitu. Jadi saya mau mengatakan A kok cuman garis merah doang? Ya nggak apa-apa. Karena di kepala saya A itu adalah warna merah. Misalkan seperti itu. Satu. Yang kedua sebetulnya gambar itu membuka kemungkinan tadi ya jawaban yang berbeda. Jadi contoh ketika saya disuruh gambar, coba gambar Indonesia gitu. Kan pilihan di kepala kita tuh sebetulnya banyak gitu. Bisa simbol, bisa bendera, bisa Garuda Pancasila, bisa pulau Indonesia. Nah itu jadi sebetulnya ketika saya apa yang terlintas dengan kata Indonesia, pilihan visual tuh banyak banget. Itu justru kekuatannya. Jadi tadi tidak ada gambar yang salah. Karena saya bisa berargumen bahwa Indonesia di kepala saya ini. Bahasa Indonesia adalah keberagaman suku bangsa yang macam-macam. Di kepala saya Indonesia ya merah putih. Itu yang kedua. Yang ketiga sebetulnya ketika soal menggambar itu kan nggak cuma ada garis, bentuk dan sebagainya, tapi ada bidang. Ada bidang yang kita miliki. Nah, pada saat kita memulai mencoret, bidang ini itu bagian dari visual gitu. Kadang-kadang orang suka nggak sadar. Penari aja ketika dia berada di atas panggung, dia harus sadar ruang dia di mana sehingga dia harus berdiri di tengah, di pojok, atau dia harus keliling-keliling, maka istilahnya tuh menguasai bidang. Maka ketika menikmati gambar, sebetulnya nggak cuma gambarnya yang kita lihat, tapi sekitarnya pun harus jadi bagian. Tuh, di kepala kita, sekitarnya itu kosong, tapi sebenarnya di kepala kita bisa ngisi. Gitu. Wah ini saya isi apa ya? Itu kesadaran akan bidang. Tiga ya Mas. Yang berikutnya adalah ini ketika mau bicara bagaimana cara kita melihat visual, sebetulnya menikmatinya nggak bisa dengan satu sudut pandang gitu.
Jadi kalau misalkan saya tidak mengerti artinya, saya coba putar aja deh. Jangan-jangan saya kepikiran sesuatu. Kalau saya lipat, mungkin saya bisa menikmati bentuk yang berbeda lagi gitu. Jadi sebetulnya visual tuh enaknya justru di situ. Kita bisa bermain hal-hal yang baru gitu. Jadi melihat dari arah yang berbeda, kita bisa punya persepsi yang berbeda terhadap gambar, terhadap visual. Ya. Okay. Nah, yang terakhir sebetulnya ada kata-kata ini. Jadi kalau misalkan memang pingin berbahasa yang lancar, sebetulnya kan orang berbahasa lancar karena dia punya banyak pilihan kata. Jadi kalau misalkan saya jago ngomong itu karena saya tuh kalau ngomong A bisa katanya tuh bisa kepikiran kata itu ya. Sama sebenarnya menggambar juga begitu gitu. Ketika saya punya banyak pilihan kosa gambar, maka saya bisa menggambar macam-macam gitu, bisa mengatakan macam-macam dengan visual. Nah, pilihan kata ini yang harus dikumpulkan gitu. Caranya apa? Ya sering mengamati, itu udah salah satu cara yang paling efektif untuk belajar bahasa gambar. Mengamati, lalu merekam. Ya kalau orang mencatat ya kita setiap hari mungkin gambar satu objek gitu. Katanya kalau udah pernah menggambar sekali dia tidak akan pernah lupa. Jadi kalau misalkan mau belajar dari situ. Mungkin itu Mas tuh, udah 5. Oke, jadi menarik ya yang pertama tentang keberanian mencoret ya. Keberanian mencoretnya adalah sebenarnya melepaskan tadi kan, melepaskan blok atau hambatan bahwa takut untuk menggambar karena kebiasaan kita kan menulis gitu. Betul. Jadi yang pertama saya setuju tuh bahwa yang pertama tuh keberanian untuk mencoret yang non teks aja. Jadi non-teks. Ya konsepnya tuh tidak teks gitu. Nah yang kedua sebenarnya tadi keberanian kayak apa ya, semacam mengeksplorasi setelah mencoret itu Den sebenarnya kalau saya tangkap tuh. Jadi kadang pada saat kita mencoret itu kan kita kayak punya hambatan itu, mau ke kiri atau mau ke kanan, ke atas atau mau melengkung atau apa gitu. Nah padahal dengan berjalannya waktu, coretan pertama itu mempengaruhi di kepala ya, itu kayak ada coretan-coretan berikutnya gitu yang apa harus saya tambahkan gitu. Karena kita responsif kan Okay. sebetulnya. Nah, yang menarik lagi sebenarnya di dalam proses belajar itu adalah gambar-gambar pertama itu boleh jadi adalah gambar-gambar yang memang sudah kita tahu tadi karena ada punya kosakata gitu. Yeah. Ya, jadi kalau saya gambar ikan itu pasti karena pernah tuh saya punya pengetahuan itu gitu, pernah melakukannya juga gitu. Kadang cuma di tahapan berikutnya justru harus melihat yang di challenge tadi dan berikutnya adalah bisa nggak gitu menggambar yang nggak belum pernah ya atau yang memang dilihat beneran gitu bukan lagi yang dia tahu gitu ternyata ketika lihat kolam tuh ikan tuh bisa cuma ujung mulutnya doang tuh ya kan bisa macam-macam jadi kan itu kadang lucu lihatlah gunung ini cobalah gambar gitu padahal nggak ada gunung dua gitu di gambarnya gunungnya bisa dua gitu karena ada karena dia tahu gunung harus dua gitu kalau satu bukan gunung gitu kan hafalannya iya memang hafalan tuh yang udah tahu justru yang keberanian melihat apa yang ada di depan kita jadi sama juga waktu misalnya contohnya belajar tentang pasar yang kita sedang diskusi dengan teman-teman di Kopi Katan itu kan sama pasar ya nggak usah susah-susah pasar tuh bisa apa saja gitu cuma kalau dibayangkan bahwa itu ada bukunya ada segala macam kita yang repot ya kita hambat itu kan bisa visual oh pasar itu ya macam-macam ya bisa hanya di depan rumah mungkin ya bisa juga ada di dalam rumah bahkan gitu dan sebagainya nah keberanian tadi berpikir divergen tadi dan setelah berlanjut adalah memikirkan pikiran-pikiran melebar tadi selebar-lebarnya kalau dalam proses fasilitasi kan justru harus dibuka lebar nah
kita kadang nggak berani itu berpikir lebar seperti ini. Ya takut apa? Takut aneh, takut dianggap gila, atau takut apa ya? Takut ya ada ketakutan yang sebenarnya kita kalau berpikir lebar tuh kadang jangan-jangan ya nanti malah tambah pusing gitu. Nah, jadi di proses berikutnya ketika bicara bidang, komposisi macam-macam, itu sebenarnya ketika berpikir mengerucut gitu, Den, untuk kebutuhan tertentu, ya kan? Seperti misalnya tadi pasar, kan bisa pasar itu tempat satu, ya kan? Bisa itu tulisan pasar, ya. Bisa juga itu sebuah mobil pasar, gitu ya. Bisa juga tukang sayur gitu di depan. Transaksi gitu ya. Transaksi segala macam itu bisa saja gitu. Tapi bahwa tergantung kebutuhan tadi, kalau kebutuhannya apa, disitulah sebenarnya tahapan mengerucut. Jadi sebenarnya di sini yang menarik bahasa gambar membantu dulu di proses melebarnya dulu gitu kan. Iya, iya. Iya kan? Nah, kalau berani ke sana ada peluang sebenarnya untuk berpikir mengerucut. Nah, pada proses mengerucut ini, itulah yang sebenarnya dibutuhkan tadi inovasi, pikiran-pikiran baru, cara pandang baru yang di dalam proses fasilitasi kita sebut reframing itu, kan? Ya kan? Itu yang disebut reframe gitu. Reframe itu convergent, cara berpikir mengerucut gitu. Nah, pada saat mengerucut inilah yang sebenarnya tadi silakan kalau dasarnya adalah desain, kemungkinan akan menemukan desain baru kan? Ya kan, atau gambar yang baru yang sama sekali beda dengan yang di awal. Kalau kita di sosial, ya kita akan menemukan satu program sosial yang baru yang beda banget dengan apa yang dipikirkan di awal. Kalau kita sedang belajar tentang sesuatu yang sifatnya kebijakan, jangan-jangan menemukan kebijakan baru yang berbeda banget dengan kebijakan yang lama. Jadi menurut saya besok di kopikatan kelas ketiga, Dan, kita membantu tadi antara bahasa gambar, ya, kemudian ada divergent thinking, membantu ke convergent thinking gitu. Yang intinya convergent thinkingnya bukan sifatnya tuh linear gitu. Kan itu ada mitos juga kan yang selalu dibayangkan orang bahwa kalau ada masalah ini ide satu berarti ini jawabannya gitu. Satu. Masalah ini ada jawabannya satu gitu. Mereka nggak mengumpulkan dulu, bukan apa? Berpikir melebar dulu. Jadi kita kalau di games yang kita suka main-main itu kan selalu liburannya orang ke Bali tuh, kan? Iya. Ya karena dia selalu default gitu. Jadi kalau pakai otak kiri itu kita default gitu. Nah, bahasa gambar itu mengupayakan supaya kita nggak default gitu. Jadi kalau ketika nanti ngelihat pasar, harusnya mirip anak-anak muda sekarang. Mungkin mereka nggak kebayang ada pasar fisik yang dia di Tokopedia atau di apa nih, di Gojek atau segala macam, udah nggak kebayang kok ada ya pasar gitu. Nggak ada ya, itu apa, toko itu udah nggak ada lagi kan, toko apalagi itu yang di konsep-konsep lama yang kita bayangkan udah nggak ada. Nah, kalau kita bisa ke arah sana, sebenarnya ini adalah challenge kita di kelas besok, dan bagaimana bahasa gambar dan proses apa fasilitasi dan proses inovasi itu connect gitu, sehingga bahasa gambar bisa dimanfaatkan memang untuk apapun gitu. Oke gitu. Iya. Apa final statement dari Om Den untuk orang bisa? Oke, jadi ya bahasa gambar itu pertama saya meyakini tadi bahwa visual sebetulnya bagian dari seni lah ya, seni. Nah, seni itu kan sebenarnya ekspresi, perasaan, ungkapan dan sebagainya. Jadi ketika dia menjadi bahasa, maka sebetulnya kan ada dialog kan sebetulnya gitu. Jadi nggak bisa si gambar yang kita punya hanya kita yang mengerti, orang lain nggak perlu tahu gitu. Karena cuma di sini soal komunikasi. Jadi apakah itu gambar yang jelas ataupun gambar yang tidak jelas, dua-duanya bisa menjadi alat untuk berkomunikasi, untuk berdialog. Jadi gambar dulu saya nyebutnya gambar informatif, sekarang mungkin sebenarnya gambar yang komunikatif gitu. Dan komunikatif nggak harus selalu jelas, meskipun cuma titik, garis dan coretan, tapi itu menjadi alat bantu untuk
ngobrol. Jadi sebetulnya jangan takut menggambar, karena semua orang bisa mencoret, dan semua orang bisa ngobrol setelah itu. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Den untuk sharingnya malam hari ini. Oke. Edisi kali ini kita istimewa, kita ngobrol dari sejarah ilustrasi, kemudian tadi ada grafik recorder, kemudian mulai ke arah bahasa gambar, dan juga di tahapan-tahapan berikutnya Denny juga menyampaikan ada makin simpel lagi menjadi scribing, ya kemudian membantu orang untuk bisa menemukan inovasi-inovasi di masa yang akan datang gitu. Jadi ini adalah exercise yang menarik untuk bahasa gambar. Demikianlah edisi Ini Koper kali ini, ya Ini Koper dibuat untuk diunduh dan kami percaya dengan berbagi informasi apa saja, pengetahuan, pertanyaan, ya bisa juga pengalaman, itu membuat komunitas virtual itu semakin keren. Sampai jumpa pada Ini Koper edisi berikutnya.